Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga majelis taklim sekolah tinggi ilmu akhirat yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sehat terus sehat. Amin. Semoga kita terus dijaga oleh Allah sampai saat nanti ujung kehidupan kita yang pertama di alam dunia ini. Mudah-mudahan dari sekarang sampai nanti saatnya kita berpulang, kita senantiasa berada di as-sirat al-mustaqim. Kita menuju surat Al-Ikhlas. An-Nas sudah, Al-Falaq sudah, sekarang Al-Ikhlas. Surat yang ayat pertamanya semuanya diawali dengan perintah Qul. Bapak dan Ibu, surat Al-Ikhlas dilihat dari namanya ini sudah tampil beda ini dengan surat-surat sebelumnya atau dengan mayoritas surat-surat di dalam Al-Quran. Hampir mayoritas surat di Al-Quran itu model penamaannya dengan mengambil salah satu lafaz yang ada di ayat-ayat surat itu. An-Nas diambil dari Qul a'udzu birabbin nas. Nah, An-Nas menjadi nama surat. Al-Falaq sama Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu Falaq jadi nama surat. Al-Kafirun sama Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kalau Al-Ikhlas beda. Tidak ada kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas, tapi namanya justru Al-Ikhlas. Ini berarti cara penamaannya bagaimana? Dulu waktu awal kita belajar tafsir sudah kita sampaikan ada 3 cara. Pertama, mengambil kata-kata yang ada di ayat surat itu. Nah, yang kedua, mengambil tema sentral, tema utama yang menjadi pembicaraan surat itu. Nah, surat Al-Ikhlas itu tema utamanya, pokok bahasan utamanya itu tentang Al-Ikhlas. Puncaknya malah tuh, puncaknya keikhlasan. Puncak keikhlasan itu ketika kita mentauhidkan Allah. Ketika kita Qul huwallahu ahad. Ketika kita berkata Allah ahad. Ahad dalam segala-galanya. Sehingga apapun yang kita lakukan, orientasinya, tujuannya hanya Allah.
keikhlasan. Kita ngaji, kita belajar, kita sholat, tujuannya hanya Allah di hadapan kita. Ora urus dengan pujian manusia, ora urus dengan celoteh omongan jelek manusia. Ngomongin gue bodoh amat. Untuk apal, nggak tahu denger apa. Karena menarik dengan kalau saya pembicaraan gitu. Omongan orang bukan target kita. Ngomongin baik, ngomongin buruk bukan target kita. Karena apa? Yang ada di hadapan kita hanya Allah semata. Itulah puncak keikhlasan dan itu menjadi tema pokok pembicaraan surat Al-Ikhlas. Nanti bisa juga Bapak Ibu dinamakan surat Qul Huwallahu Ahad. Satu ayat penuh jadi nama surat. Tolong jangan dipotong. Yuk baca surat Qul Hu. Ya salah, jangan membaca surat Qul Hu. Itu kan huwa itu kan bahasa Inggrisnya he, bahasa Indonesianya dia Allah. Nah huwanya dipenggal, diambil Qul Hu, artinya apa? Katakan hu. Katakan hu, nggak ada itu, nggak. Makanya kalau mau bilang ya surat, minimal surat apa? Surat Qul Huwa. Tapi kan itu juga nggak selesai, gantung. Surat apa? Surat katakan dia. Katakan dia Allah Ahad. Udah yang gampang surat Al-Ikhlas. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau dilihat dari asbabun nuzul, maka surat ini pasti Makkiyah. Surat ini adalah surat yang diturunkan pada periode Nabi tinggal di Makkah. Dilihat dari suratnya pendek, ayat-ayatnya juga pendek, terus bicara tentang keimanan kepada Allah. Itu ciri surat Makkiyah. Apalagi kalau dilihat asbabun nuzulnya, itu lebih menegaskan lagi bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah asbabun nuzulnya nopo. Bapak Ibu, asbabun nuzulnya itu orang-orang Mekah, orang kafir Mekah itu, orang musyrik Mekah datang ke Nabi bertanya, ya Muhammad, ceritakan, jelaskan kepada kami nasab Tuhanmu itu kayak apa. Misalnya mereka bertanya kayak begitu karena dalam pikiran mereka orang Nasrani punya anak, anaknya Nabi Isa. Orang Yahudi pun juga Tuhannya punya anak, anaknya Nabi Uzair. Ada nabi namanya Nabi Uzair. Itu tidak masuk nabi yang 25. Nabi kan jumlahnya banyak. Ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Nah yang diceritakan yang kita wajib tahu 25 itu. Uzair itu tidak termasuk yang 20. Jadi orang Yahudi punya keyakinan Uzairu binullah, bahwa Nabi Uzair anak laki-lakinya Allah. Orang Nasrani Isa binullah, Nabi Isa anak laki-lakinya Allah. Nah orang Mekah sendiri, para penyembah berhala, orang musyrik itu juga percaya bahwa Allah itu punya anak. Anaknya siapa? Para malaikat. Malaikat-malaikat yang ada itu menurut keyakinan orang musyrik Mekah itu banat, anak-anak perempuannya, banat jamak dari bintun.
banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Nah, karena mereka punya pengalaman pikiran kayak begitu, Nasrani Tuhan punya anak, Yahudi punya anak, menurut keyakinan mereka Allah juga punya anak, para malaikat. Nah, sekarang engkau Muhammad membawakan Tuhan baru, nasabnya kayak apa? Anaknya siapa? Bapaknya siapa? Itu muncul pertanyaan kayak begitu. Nabi ditanya kayak gitu ya bingung. Allah tidak punya anak, tidak ini. Tapi diem, tidak jawab. Yang jawab Allah. Nabi disuruh menjawab dengan membacakan surat Al-Ikhlas ini. Maka diawali kul, katakan. Katakan, jawab tuh orang yang bertanya tentang nasabnya aku Allah. Katakan kul huwallahu ahad dan seterusnya. Nah, itu asbabun nuzul, karena orang kafir Mekah meminta kepada Nabi agar menjelaskan nasab Allah. Inilah jawaban atas pertanyaan. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau dilihat dari keutamaan surat Al-Ikhlas, yang pertama keutamaannya menjadi penyebab cinta Allah kepada hamba. Dalile nopo sebuah hadis sahih ketika Nabi mengutus pasukan kecil, ekspedisi pasukan perang, tapi belum perang yang berkecamuk, hanya ekspedisi saja untuk mencari info, mencari tahu geografinya, kekuatan pasukannya dan seterusnya lah, bentengnya dan seterusnya. Nah, pasukan kecil itu walaupun kecil ada komandannya. Walaupun kecil ada komandannya, itu gayanya Islam. Kayak kita kalau bepergian safar satu rombongan, satu mobil apa satu bis, itu harus menunjuk salah satunya jadi pimpinan rombongan. Haji ada amirul hajnya, dari Indonesia siapa pemimpinnya, ada. Itu ada pasukan. Ada yang nyentrik dari pasukan itu, dari komandan itu. Apa yang nyentrik? Setiap kali sholat 5 waktu fardu kan dia jadi imam, jadi komandan pasukan sekaligus juga jadi imam. Dan itu gaya Islam. Pemimpin, komandan ya sekaligus jadi imam sholat. Bukan hanya pemimpin komandan di ketentaraan peperangan saja, tapi juga dalam ibadah, dalam amaliyah agama itu juga jadi pemimpin. Nabi jadi imam di Masjid Nabawi selama beliau hidup. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya begitu. Jadi imam sholat juga, rawatib 5 waktu. Nah, yang nyentrik dari komandan ini setiap kali ngimami sholat, setelah membaca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, terus orang pernah ganti. Kan ini nyentrik. Di sekitar jenengan ada nggak tinggal yang kayak gitu? Kalau ada nyentrik ini unik, bukan karena bisa naik wetok. Nah makanya, tapi belum sampai ke jawaban itu. Akhirnya ketika selesai ekspedisi pulang ke Madinah, itu pasukannya curhat ke Nabi, lapor, ya Rasulullah, komandan kami gini. Kata Nabi, ya udah tanya ke dia, kan dia yang baca. Tanyakan sebabnya apa. Saya kan tidak tahu sebabnya apa, alasannya apa. Akhirnya ditanyakan ke komandannya, jawabannya nopo, aku kenapa berbuat begitu
Nah, ini surat yang luar biasa. Surat yang pendek tapi isinya tentang keagungan Allah. Maka saya sangat cinta, sangat senang sekali. Makanya karena senang, saya pingin memang sholat saya selalu pakai surat itu. Kita balik lagi ke Rasul beliau. Ya Rasulullah, katanya karena begini-begini tadi jawab. Apa kata Nabi? Akhbirhu, kamu balik lagi, kabarkan, katakan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Mau tiru jenengan? Kalau mau dicintai Allah, tiru tuh. Ya. Sanggup enggak kira-kira? Pasti akan muncul omongan enggak? Iya. Dengan jawab Pak Untung tuli ya mimiti mana kami nang masjid nang asolihin kulhu terus. Kira-kira bubar jamaah dia. Ribet mesti komentar ngomong tuh. Padahal kalau betul sebabnya saya baca Al-Ikhlas karena cinta, Allah menjadi mencintai. Masa ora gelem, masa dicela, dicintai oleh Allah. Ya ngono ya ngono, tapi supaya ngono. Memangnya surat yang Allah cintai hanya Al-Ikhlas saja. Kita juga sering toh bacanya Al-Ikhlas kan. Sebabnya apa? Karena pendek. Kalau sahabat tadi bukan karena pendek, karena isinya luar biasa. Karena kita pendek. Kalau kita karena pendek, isinya apa sih? Makanya sekarang kita belajar isinya apa. Biar kita lebih cinta kepada Al-Ikhlas. Yang lain, keutamaan yang lain. Kalau tadi menjadi sebab Allah mencintai, nah sekarang menjadi sebab masuk surga. Kalau tadi pasukan ekspedisi, kalau sekarang Masjid Quba. Ada Masjid Quba sebelah barat, sebelah selatannya Madinah. Sebelum masuk kota Madinah ada kota kecil yang Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah singgah dulu beberapa hari di Masjid Quba, bukan di masjid, di kota Quba, dan membangun masjid. Masjid yang pertama kali bangun Nabi ya Masjid Quba sebelum sampai ke Madinah. Selesai Nabi teruskan hijrah, perjalanan hijrahnya ke Madinah. Nah di Masjid Quba itu di zaman Nabi ini ditunjuklah seorang imam. Yang ditunjuk imam itu ya sesuai dengan kriteria Islam ya, yang paling bagus bacaan, bukan paling tinggi jabatannya, bukan paling lanjut usianya, bukan paling sugih, bukan. Yang paling bagus bacaannya. Nah, imam Masjid Quba yang bagus bacaannya ini nyentrik. Dia sama dengan yang komandan tadi. Bedanya dia baca surat lain dulu. Tapi nanti ditutup dengan Al-Ikhlas. Bedanya di situ. Kalau yang komandan tadi selalu Al-Ikhlas. Bisa jadi di sholat sunnah dia bacanya bukan Al-Ikhlas. Di Qiyamul Lail bisa jadi bacanya yang panjang. Tapi di sholat fardu, nah kalau ini surat panjang dulu, surat apalah, pendek ya bisa. Tapi penutupnya jadi bacanya 2 surat. Penutupnya selalu ditutup dengan Al-Ikhlas. Jamaahnya pada gitu, reaksi
sampai ditanyakan. Hanya imamnya berkata, yo kalian kalau nggak suka dengan gaya saya, maka saya cari imam yang lain. Gak apa-apa, saya nggak jadi imam, saya nggak minta jadi imam. Saya kan ditunjuk. Kalau nggak mau dengan gaya saya, cari imam yang lain. Akhirnya jamaahnya datang ke Nabi. Kemudian ditanya, curhat tadi. Nah, sahabat akhirnya Nabi, kalau tadi dikabarkan yang ekspedisi tadi, kalau yang sekarang Nabi dipanggil itu imamnya, ditanya, bisa kayak gue. Nabi kan nggak langsung menvonis, kalau jamaahnya kan langsung menvonis, bisa nih kayak gue nyentrik temen kan kayak gitu. Nabi bijak kok. Dia nggak langsung memvonis, dia nanya dulu dong alasannya apa. Kalau alasannya syar'i bisa diterima, bagus. Tapi kalau alasannya jelek, ya nanti akan Nabi perbaiki. Ya. Tanya bisa nih kayak gue, jawabannya sama. Saya sangat cinta banget dengan surat Al-Ikhlas. Cinta isi kandungannya itu loh. Apa kata Nabi? Hubbuka adkhal jannah, cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu menjadi penyebab kamu masuk surga. Jadi senantiasa membaca Al-Ikhlas karena cinta terhadap isi, bukan pendeknya. Kita bisa meniru, boleh, itu kan ditetapkan oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi. Malah Nabi ngabari akan menjadi penyebab masuk surga. Berarti hal yang amat sangat positif. Kalau amat sangat positif berarti boleh nggak kita tiru? Boleh. Monggo ditiru. Untuk wis niru belum. Ini bisa ada orang niru. Saya juga masih mikir reaksi jamaah gimana ya. Yang jelas saya juga belum meniru. Nah, tapi saya kalau sholat asar, sholat duhur, rokaat keduanya hampir selalu Al-Ikhlas. Iya, itu tuh. Tapi itu bukan karena isinya, karena pendeknya. Saya nggak pernah ngimami sholat duhur, sholat asar, suratnya panjang, nggak pernah. Misalnya, ya yang nggak panjang nemen lah. Al-Qari'ah, Az-Zalzalah kan pendek gitu. Nggak pernah, selalu ini. Bisa nih, ini BDM wis akeh. Dehem akeh jamaah ibu. Kan saya kalau baca Fatihah pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bayu diartikan segala puji bagi Allah pengasih penyayang kan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bahkan dialognya Allah diinget toh. Hamidani abdi. Ingat kayak gitu kan harus inget tuh. Siapa artinya kita belajar kalau nggak dihadirkan di dalam sholat. Rahmanirrahim, Maha Pengasih yang terus ingat toh asna alayka abdi, ingat itu. Terus maliki yaumiddin, raja pemilik hari pembalasan, majjadani abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami nyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini batas antara yang untuk aku dan hambaku. Selanjutnya silakan hambaku mintao. Bahasa Tegal mintao, belakangnya kan o kalau bahasa Tegal. Iya o, mene o, aja o. Itu orang Tegal kan logatnya belakangnya selalu dikasih o. Oh, kita pakai o aja o, nggak ada aja a, nggak gitu. Sunda malah aja a, itu a. Jaluko, aja larang-larang o. Meneo.
Itu logat Tegal belakangnya selalu dikasih oh. Ya lupa apa tadi akhirnya kelamin gara-gara logat. Tadi menjadi penyebab masuk surga. Saya sendiri masih karena pendeknya. Karena apa? Itu tadi saya kalau ngimami itu agak ringsang. Kalau sudah ada dehem ringsang Pak. Udah setan, padahal belum tentu orang itu dehem karena ben cepet-cepet. Tapi memang saya baca Fatihah itu lama. Tartil kayak gitu loh sampai amin, ya Allah kabulkan. Makanya kalau saya jadi makmum, kalau rokaat ketiga keempat hampir tak pernah selesai membaca Fatihah. Karena imamnya sudah ruku duluan. Karena bacanya cepat, saya bacanya pelan. Kaswal. Jadi saya sudah mempraktekkan baca Al-Ikhlas kalau zuhur asar, tapi belum menirunya membacanya belum niru sebabnya karena pendek. Nyatanya saya tidak berani baca yang panjang. Angger baca panjang deheme akeh. Padahal hati-hati saya sudah sering ceramah di sana juga. Dehem itu membatalkan sholat. Dehem itu ada yang berpendapat itu bisa ditulis kan bisa ditulis berarti satu kata kan, berarti kan kata ada artinya itu artinya dehem. Kalau yang berpendapat kayak gitu batal, akan mengucapkan satu kata sengaja ngersininya gatel sih lain, batuk lain, yang disengaja. Apalagi jawabannya ngelingna imam aja suwe-suwe ngono. Makmum itu tunduk patuh kepada imam aja, ngeritik imam. Walaupun imam juga harus tahu kondisi. Bacanya suwe, sholat duhur habis Fatihah bacanya an-naba. Ya wis toh makmume. Kira-kira saya lagi bayangin kira-kira gimana ya ngimami sholat duhur di masjid terus bacanya an-naba. Boleh enggak itu? Boleh. Tapi apa yang terjadi Pak? Monggo wis disurvei di masjid-masjid di Indonesia. Adakah kalau sholat duhur asar imamnya rokaat pertama, rokaat kedua membaca surat panjang? Ini enggak ada guys. Kepanjangan 1 jam hanya bicara. Bapak Ibu, satu lagi yang tadi keutamaan tadi. Al-Ikhlas itu ta'dilu sulusal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu pahala membacanya nih setara dengan 1/3 Al-Quran. Jadi kalau baca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya setara dengan hatam Al-Quran. Sudah hatam dereng? Belum. Baru baca Al-Ikhlas 3 kali, hatam Quran. Yang setara itu pahalanya, bukan bacaan. Terus pemahamannya, angger baca Al-Ikhlas sekali saja 1/3, bagaimana dengan membaca Al-Baqarah yang panjang? Artinya itu justru untuk mensupport, bukan malah mencukupkan. Cukup 3 kali Al-Ikhlas. Aku sehari bisa khatam Quran sekian kali. Hebat temen ya. Iya, Al-Ikhlas itu belum lah. Yang sahabat Ali itu, mari kita coba dilihat, diketik di Google. Saya juga penasaran, saya belum melakukan.
Betulkah riwayat? Betul nggak riwayatnya? Kalau betul, ya berarti betul. Sahabat Ali mas kawinnya hatam Quran. Hatam Qur'ane Al-Ikhlas ping 3. Mas kawin ketika menikahi Fatimah. Betul nggak bahwa mas kawinnya sahabat Ali ketika Fatimah menghatamkan Al-Quran dengan cara membaca Al-Ikhlas 3. Saya belum mencari, ketemu ada sih pernah, tapi bukan kajian tentang mas kawin, hanya menunjukkan pahalanya sepertiga itu. Jadi Bapak dan Ibu, kajian kita masuk lebih dalam. Sebagian sudah kita sampaikan. Mengapa surat Al-Ikhlas penting? Ini juga ditaruhnya di bawah, dongeng judul ke naruh atas. Ini penjenengan tergelitik ngomong. Ben kita biasa berpikir dan biasa protes atas segala sesuatu yang tidak biasa. Pendahuluan mengapa surat Al-Ikhlas sangat penting? Karena surat Al-Ikhlas itu tauhid. Al-Ikhlas adalah ringkasan padat, ringkasan tapi padat. Al-Ikhlas adalah ringkasan padat dari seluruh konsep ketuhanan, tauhid di dalam Islam. Karena ringkasan padat, ringkasan padatnya ringkasan padat konsep tauhid di dalam Islam, maka Al-Ikhlas menjadi penting. Kemudian yang kedua, kemurnian niat. Nama Al-Ikhlas pemurnian. Al-Ikhlas artinya apa? Tadi yang di awal kami sampaikan, kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Karena Al-Ikhlas tema sentral. Dan keikhlasan puncak itu ketika kita mentauhidkan Allah dalam segala hal. Termasuk kita sholat kita karena Allah, murni karena Allah, bukan karena mertua, bukan karena orang enak kalau tetangga, bukan karena yang lain-lain. Haji kita juga karena Allah, bukan karena diajak Pak Edi, wong gemen Pak Edi kolega saya, kayak orang kepenak, orang gelem, bukan. Atau bisa jadi sebab awal itu sebab yang mengajak kita hadir, tapi setelah kita hadir semuanya karena Allah. Yang Pak Edi tadi sudah hilang, itu hanya sabab musabab. Sama ketika kita pusing, kita minum bodrek misalnya, Paramek. Allah, Paramek ini hanya sabab musabab. Kemurnian niat itu masuk isi dari surat Al-Ikhlas. Setara sepertiga Al-Quran. Keutamaan membacanya dinilai setara dengan membaca sepertiga Al-Quran, menunjukkan kedalaman maknanya. Bahwa Al-Ikhlas membacanya saja diberi pahala sepertiga karena besarnya kualitas kandungan Al-Ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas menjadi penting. Latar belakang dan asbabun nuzul ini sudah saya besarkan kemarin
yang kelas A kecil-kecil, tulisannya masih kecil-kecil. Ini udah surat Al-Ikhlas Makkiyah turun sebagai jawaban tegas atas pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah. Jadi sudah kita sampaikan pertanyaannya kaum musyrik Quraisy menanyakan silsilah dan deskripsi Tuhan Allah. Deskripsi berarti Tuhan Allah kue siapa kan? Yang disembah Nabi Muhammad. Kemudian wahyu sebagai jawaban. Surat Al-Ikhlas ini wahyu Allah yang menjadi jawaban atas pertanyaan orang-orang Quraisy tadi. Allah menurunkan surat ini secara langsung, memberikan definisi keesaannya yang mutlak dan unik. Bisa bayangkan saja Bapak Ibu, orang kafir Mekah itu saat itu nyembah Tuhan banyak. Di sekitar Ka'bah itu tidak kurang 360 patung berhala. Di dalam Ka'bah kan kotakan kosong nih. Di dalamnya itu Tuhan-Tuhan besar, Lata, Uzza, Hubal, itu ditaruh di dalam itu. Nah, mereka selama ini nyembah Tuhan banyak. Sudah banyak anak jogroge, katon gue. Nah, nyembah Tuhan yang kayak gitu, kehidupan mereka masih kayak begitu. Kok tiba-tiba Nabi Muhammad ngajak mereka nyembah Tuhan siji. Tuhan akeh be kaya begitu. Siji ora katon maning. Maka di situ dikatakan unik, keesaannya yang mutlak dan unik. Gak tahu dia siji tapi as-somad kan gitu, satu tapi segala-galanya. Lagunya Bang Hajo, segala-gala-gala-gala. Ini gini saya, apalagi harus petok wes segala-gala. Gala-galanya. Gala-gala. Surat ini menjadi kriteria pembeda antara tauhid yang murni dengan konsep-konsep ketuhanan yang keliru. Semua agama termasuk agamanya orang musyrik Mekah itu konsep Tuhannya keliru semua. Termasuk orang Nasrani, orang Yahudi keliru semua. Termasuk orang Majusi keliru. Termasuk orang Konghucu keliru. Dengan pernah dengarkan Ustadz Subur Hidayatullah Ahin, itu seangkatan saya, sama-sama alumni Gontor tahun yang sama. Itu cerita sejarah dia masuk Islam. Bapaknya kan kerjanya di kelenteng Bejaran, Cina ya. Dia Cina, namanya Ahin. Rewangi bapaknya di kelenteng itu, tapi jiwanya berontak. Maka dia akhirnya berlabuh mencari Tuhan. Satu ustadz ke ustadz yang lain, termasuk ke Nasrani. Di Nasrani pun dia berontak. Maksud Tuhan ada 3. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Roh Kudus. Roh Kudus kan maksudnya malaikat Jibril. Tuhan ada 3, tapi karena Indonesia Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, akhirnya 3 tapi 1. 3 tapi 1. Trinitas. 1 tapi 3. 3 tapi 1. 1 tapi 3. Dia nggak puas juga, gimana? 1 tapi 3. 3 tapi 1. Trinitas itu. Akhirnya dia berlabuh ke ustadz, belajar tentang Tuhan dalam Islam. Qul huwallahu ahad, Allahu somad,
satu, tapi tempat bergantung segala sesuatu, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Akhirnya dia berlabuh ke Islam dan meninggalnya bagus. Dalam perjalanan naik motor ke Pekalongan dalam rangka kuliah subuh nyambung kuliah doa. Di perjalanan belum nyampe Pekalongan kecelakaan tunggal sih. Entah mungkin karena tadi kata istrinya sih berangkat itu sudah merasakan kepalanya kayak orang kepenak. Adi warna ya kan? Di perumahan yang depannya koperasi tahu itu. Kopi tinggi depannya. Di Bu Yoyo, istrinya Bu Yoyo sekarang menggantikan. Yo sudah ceramah ke sana. Nah, kalau yang versi internasional itu versi lokal Tegal loh, Ustadz Subur. Yang versi internasional Salman Al Faris. Salman namanya Al Faris, Faris Furs. Furs itu Iran, Persia. Jadi Salman itu bukan orang Arab, orang Persia, orang Iran. Orang Iran agama aslinya nopo? Majusi. Nyembah api. Nah, Salman itu bapaknya pendeta Majusi. Semasa remaja tugasnya Salman nopo? Menjaga api, kan nyembah api. Menjaga api eben aja mati. Padam. Salman itu cerdas. Berontak dia, musuh Tuhan aku yang jaga. Musuh saya jaga Tuhan. Musuh Tuhan harus dijaga. Tidak puas berontak tuh. Makanya akhirnya dia sama kayak Ustadz Subur itu ninggalkan bapaknya. Berlabuh dari satu pendeta ke pendeta yang lain. juga nggak mendapatkan kepuasan. Sampai akhirnya dia beralih ke Nabi. Dia masih terus izin permisi ke pendeta terakhir, saya masih mencari. Akhirnya ditunjuki sama pendeta terakhir, kamu jalan ke arah timur sana. Nanti kalau ketemu daerah di sana, kamu nanti akan ketemu orang yang sangat luar biasa. Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu dia tidak mau menerima sodako, tidak akan makan dari harta sodako. Terus ada tanda kenabian di punggung. Udah ke sana, sampai ke Madinah, sampai ketemu Nabi, tertarik dengan Nabi. Siapa orang yang gak tertarik sama Nabi? Wong akhlaknya, tutur katanya, biasa gaya mimpinya luar biasa. Udah pas ketika lihat Nabi membuka baju bagian atas, iya. Dan dia nggak ngerti tandanya kayak seperti apa. Seperti apa. Terus dia mencoba, ya Rasulullah, ini sodakoh dari saya, diterima sama Nabi, dikasihkan ke sahabat. Dikasihkan ke sahabat yang lain. Gak mau, nabinya gak makan. Coba sekali lagi, Rasulullah, ini hadiah dari saya, ambil dimakan. Oh bener ini. Udah akhirnya setia kepada Nabi itu. Terus belajar tentang Tuhan, tentang Allah, Islam, Qul huwallahu ahad. Akhirnya merasuk dalam sukmanya dan betul-betul menjadi seorang muslim yang baik. Salman Al Farisi, Beliau yang mengusulkan menggali parit, yang perang Khandaq, perang parit itu menggali parit. Madinah digali parit yang dalam dan lebar, saking lebarnya kuda nggak bisa meloncat.
Kalau hanya galengan cilik tadi loncati bisa. Ini kuda nggak bisa meloncat. Kira-kira berat enggak tuh? Zaman dulu nggak ada traktor gede kayak alat berat. Padang pasir bisa batune atos-atos. Nabi melu ikut. Bahkan suatu ketika sahabat kesulitan, ada batu besar susah ditembus. Yang ngambil apa alatnya pangot apa itu yang kayak linggis kayak gitu yang gede, sama Nabi bismillah hancur. Karena Nabi juga punya kekuatan fisik yang bagus. Surat ini menjadi kriteria pembeda antara tauhid yang murni dengan konsep ketuhanan yang keliru. Semuanya keliru. Nasrani ya syirik karena Nabi Isa sebagai anak Yahudi begitu. Mana tidak ada satupun agama yang tidak terbebas dari syirik konsep ketuhanannya kecuali Islam. Lainnya politeisme. Politeisme kan Tuhan faham bertuhan banyak lebih dari satu. Islamlah satu-satunya yang monoteisme, paham bertuhan satu. Konsep awalnya dari Allah ya juga ya. Mari Bapak Ibu kita masuk sekarang ke kan oleh paus ya. masih kecilan kedunge gambare dikecil ya. Iya. Ya pan gua apa sih? Jadi gedein tapi masih kecil. Ya udah nanti aja kalau. Lafaz qul huwallahu ahad. Ayat pertama kita masuk qul, katakan perintah Allah kepada Nabi. Karena Nabi diminta oleh orang kafir Mekah untuk mendeskripsikan Allah, untuk menjelaskan nasabnya Allah. Maka kul katakan huwa. Makanya tadi nggak boleh kul hu. Huwa kan satu kata, huruf H sama wawu. Huwa dipotong diambil hanya saja, nggak boleh rusak artinya. Qul huwallahu ahad, tulisannya rusak tulisan Arab. Qul huwallahu ahad, katakan dia Allah ahad. Katakan dia Allah ahad. Ahad itu asal katanya wahidun. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, one two three. Wahidun. Kalau artinya maksudnya gimana? Kalau kata wahidun kan bisa qul huwallahu wahidun kayak gitu nggih. Tapi kalau wahidun kesannya nanti bisa ada dua, ada tiga, ada empat dan seterusnya. Tapi kalau ahad sudah bahasa kita tunggal, esa bahasa Sanskertanya. Tunggal. Kalau tunggal kan berarti nggak ada dua sudah. Ahad. Qul huwallahu ahad. Pemilihan katanya sampai seperti itu tuh. Padahal kan bisa qul huwallahu wahidun. Tapi nggak pakai wahidun, pakainya ahad. Karena kalau wahidun nanti ada 2, 3, 4. Kata ahad itu yang selalu terucap dari lisannya Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh Tuhan, disuruh mencela Allah, disuruh mencela Nabi, disuruh memuji Tuhan-Tuhan mereka, Lata, Uzza, Hubal. Tapi yang
yang keluar dari lisannya Bilal tetap Ahad. Siksanya ditambah, sudah dipenteng, ditidurkan, dipenteng, ditaleni tangan kakinya, panas, pasirnya kan panas di tengah padang pasir, masih ditindihi batu besar perutnya. Yuk ngomong, Lata Ahad, Lata Ahad, Ahad, Ahad terus yang diucapkan itu. Sampai akhirnya Abu Bakar lewat datang. Iya, akhirnya dinegosiasi, beli. Majikannya sudah kadung isin. Akhirnya ketika Abu Bakar nawar kebenaran lepas dari masalah, dibayar. Sudah dibayar, Abu Bakarnya diledek, bakar wong Tegale kayak gitu. Ente kagelem budak lakar regane kayak kowe didol semene kagelem. Udah transaksi itu masih diledek juga untuk menjatuhkan. Itu karena orang kafir, karena pengennya selalu ndur sih, harga dirinya tinggi, menutupi kekalahannya, menaklukkan Bilal, akhirnya kan menghina budak kayak kue laka guna, balkon kagelem tuku harga mahal. Bahkan orang kalah saya Pak, kawan belas tong. Coba kalau tadi kamu ngasih harga 10 kali lipat, ini pun aku bayar. Orang kalah saya toh. Kemudian murah nemen saya kono panjaluk pira, sayang kok jaluk semono. Kon panjaluk berlipat-lipat, pang pira lipat tak bayar. Jadi dibawa pulang, udah dimerdekakan, dikritik sama ayahnya. Oh, Abu Bakar kan hobinya nukuni Bilal, nukuni budak. Tapi yang dibeli budak-budak sing orang mutu. Berwadon kan sing mutu sing ayu kayak ngelanang sing otot kawat balung besi sterak no. Ini sing loyo-loyo sing ora apik dituku kan priben. Abu Bakar ya jawab lagi ya memang dibudak untuk dipekerjakan. Beli budaknya pada merdeka kena kasihan. Yang dibeli yang lemah-lemah, sing kuat dimerdekakan dia masih bisa bertahan di perbudakan. Si lemah-lemah kan yang kasihan. Maka yang dibeli yang lemah-lemah itu karena niatnya untuk menolong, untuk dimerdekakan. Ayat pertama ini adalah landasan tauhid. Ahad berarti esa, mutlak, tidak terbagi-bagi. Maksudnya mutlak, segala-gala tadi. Satu tadi yang dikhawatirkan kafir Quraisy, wong aku nyembah Tuhan banyak bekaya kie, apa maning siji. Ini satu tapi segala-gala. Satu tapi maha kuasa, maha kaya, maha pengasih penyayang, maha segala-gala. Dan Tuhan yang pantas kayak gue. Bandingkan dengan Tuhan yang mereka lalat menclok nang hidung, lata, ana lalat menclok, ana manuk di kepalane, cerot, bisa marah, bisa mengusir. Kenapa ngusir tobe orang bisa? Kenapa kalian minta-minta kepadanya? Kenapa kalian sembah-sembah? Ada kan patung yang terbuat dari kayu, andai terbakar bisa memadamkan api yang membakarnya. Tidak bisa. Kenapa kalian sembah-sembah? Butuh kayak umat Nabi Ibrahim ketika bertanya, siapa kamu ya yang menghancurkan? Jawab iya apa tidak? Jawabnya kayak takutnya mah kayak kapake gantungnya nang leher. Mana mungkin hanya patung. Nah gue kesempatan jeblos. Nah gue kenapa disembah-sembah?
Wong jawab siapa yang menghancurkan kanca-kancane be orang ngerti. Tapi ya wong kafiran sudah merasuk dalam sukma. Kemudian Bapak Ibu, Ahad itu ada tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan, mengatur, menguasai segala-galanya sendirian. Lah itu sih banyak malaikat yang membantu. Bapak Ibu, beda. Ketika Allah menciptakan malaikat sebagai pembantu-pembantunya Allah, karena Allah bicara dengan manusia. Dalam benak pikiran manusia, seseorang berkuasa kalau punya pasukan, punya pembantu bisa ngongkon-ngongkon. Manusia angger dewek karena pembantune orang bisa kuasa. Presiden dibantu oleh menteri-menteri, tanpa menteri-menteri tidak bisa. Sekarang malah menteri nana wakilnya pirang maning. Menteri dalam negeri wakilnya 3. Menteri dalam negeri sekarang Pak Tito itu wakilnya 3. Saya kan pengamat politik, amatir. Jadi di Ahad itu ada tauhid rububiyah. Artinya apa? Keyakinan kita Allah lah satu yang menciptakan, mengatur, mengawasi semuanya. Ada juga tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah maksudnya hanya Allah saja satu yang pantas disembah, tidak ada yang lain. Oke, lumayan bisa disembah. Kan nggak ada. Wis titik satu bukan koma. Hanya Allah saja satu titik. Titik gede nemen ya kena. Tauhid asma wa sifat. Asma itu nama Allah, Asmaul Husna. Yang di dalam Asmaul Husna juga ada sifat. Jadi Asmaul Husna nama Allah itu selain sebagai nama Allah, juga di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Qadir misalnya. Qadir itu kan namanya Allah. Makanya ada orang namanya Abdul Qadir. Allah itu nama Tuhan. Ada orang namanya Abdullah, Abdul Qadir. Qadir artinya kuasa. Kekuasaan Allah tunggal. Ada orang manusia berkuasa, presiden, tapi tidak tunggal, terbatas. Kalau Allah tidak terbatas, dan yang tidak terbatas kekuasaannya hanya Allah. Itu Qadir, selain nama di dalamnya ada sifat. Al-Basir, melihat. Allah melihat, kita juga melihat. Tapi ingat, melihatnya kita dengan melihatnya Allah tak bisa dibandingkan. Allah tak terbatas penglihatannya. Kita butuh CCTV, Allah butuh CCTV. CCTV pun gak bisa mendetek apa yang terdetik di dalam sanubari kita. Allah tahu, bisa dibandingkan. Dan yang seperti itu hanya Allah saja. CCTV bisa dirusak deh, sambung. Padahal orang rusak munine rusak. Yang KM50 untuk mana-mana. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah, ini yang dikhawatir orang kafir Quraisy. Oh, Tuhan cuma satu. Biasa nyembah Tuhan banyak. Oh, Tuhan cuma satu.
Dijawab, dijelaskan, somat itu satu tapi as-somad. As-somad itu namanya Allah, Asmaul Husna. Maka ada nama orang namanya Abdus Somad, puas. Somad, as-somad itu artinya artinya sebenarnya banyak as-somad itu. Tapi ngerucut menjadi tempat bergantung segala sesuatu. Bergantung dalam segala apa saja. Butuh duit, Allah. Bergantung kepada Allah. Butuh kekayaan gitu loh. Butuh pertolongan, Allah. Butuh ketenangan hidup, kembali ke Allah. Butuh apa? Allah. Tempat meminta. Ada manusia dermawan, tapi terbatas kedermawanannya. Kalau Allah tidak terbatas. Ada orang yang pemaaf, afuwun asmaul husna, pemaaf. Ada juga orang yang mudah sekali memaafkan, tapi beda dengan Allah. Orang memaafkan diulangi maning, maaf maning, kok akhirnya sewot diganyami. Gusti Allah tetap dilayani asal taubatan nasuha. Sewote engko dong wis sampai mati kon ora tobat kon nang akhirat kon. Selama di dunia dua dimensi as-somad, satu kesempurnaan Allah. Di dalam kata as-somad itu ada arti kesempurnaan. Sempurna dalam apa? Segala-galanya. Bang Haji tadi. Segala-gala. Tidak ada satu celah pun dari Allah yang tidak sempurna. Tidak ada titik lemah. Itu arti as-somad tuh. Kesempurnaan mutlak itu as-somad. Kemudian ketergantungan makhluk, seluruh ciptaan, seluruh makhluk bergantung penuh kepada Allah untuk segala kebutuhan. Indonesia melawan Amerika, Trump dilawan, akhirnya di boikot Indonesia. Oh bisa gawe dewek, bisa. Pak Karno kan dulu kayak begitu, di boikot oleh banyak negara. Tapi kalau Allah diboikot oleh Allah, kan belayu jaluk tulung maring sapa. Tidak ada. Ketergantungan makhluk, seluruh makhluk bergantung kepada Allah untuk segala kebutuhan. Dan ini aku minta kepada Allah orang dikabul-kabul. Aneh orang beres, tidak benar. Wis benarkah? Wis dikabul tapi orang keras. Dikabul dalam bentuk lain. Si bisa nek ora sesuai permintaan. Allah Maha tahu. Kalau dikasih yang diminta malah berbahaya, malah tidak banyak manfaat, tidak banyak hikmah. Tapi kalau yang diberinya yang diganti itu sangat bagus. Kita tidak tahu, Allah tahu, bahkan Maha tahu. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Lam yalid wa lam yulad. Ini yang jawaban langsung atas pertanyaan tentang nasab tadi. Penolakan tegas terhadap segala bentuk konsep keturunan, anak atau asal usul. Keturunan itu bisa ke bawah anak cucu dan seterusnya.
usul ayah ibu kakek nenek dan seterusnya. Allah itu tidak ada keturunan ke bawah atau ke atas. Penolakan anak atau keturunan, Allah tidak beranak. Lam yalid, lam tidak yalid melahirkan, punya anak. Lam yalid tidak punya anak, tidak melahirkan. Ini menolak keyakinan kaum musyrik Nasrani dan Yahudi mengenai adanya keturunan Allah. Asal usul, penolakan asal usul, bukan asal usul penolakan gitu kebalik. Penolakan asal tadi, penolakan anak keturunan yang ke bawah, terus penolakan asal usul. Allah tidak diperanakan, walam yulad, tidak dilahirkan, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada usulnya, tidak ada asal yang ke atas. Ini menegaskan bahwa Allah adalah azali, tanpa permulaan. Oh, itu paling pertama tanpa permulaan. Allah itu ada. Kapan adanya? Nggak ada kata-kata kapan. Kemudian abadi tanpa akhir. Sampai kapan? Nggak ada sampai kapan. Terus. Ada kan harus ada permulaannya dong. Ada awalnya. Kita makhluk. Kalau makhluk ada awalnya. Allah enggak. Kan Allah nggak sama dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk, Allahnya bisa kalah dong sama makhluknya. Kemudian ayat yang terakhir, walam lahu kufuwan ahad, wa dan lam tidak yakun menjadi lahu bagi Allah kufuwan setara, ahad seorang pun. Ayat penutup yang menyempurnakan definisi tauhid, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Keunikan sifat-sifat Allah, ilmu, kuasa, kehendak, dan yang lainnya tidak dapat disamakan dengan sifat makhluk. Keunikan sifat unik tidak akan bisa sama, tidak ada yang menyaingi. Transendensi itu bahasa Latinnya. Transenden itu menembus batas. Allah berada di atas segala gambaran dan perumpamaan yang dibayangkan oleh manusia. Kita nyangka Allah kayak gini, jauh dari sangkaan kita, tembus jauh. Transcendence. Kesamaan ditolak. Tidak ada yang mampu menandingi atau menyamai kedudukannya, baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Kesamaan ditolak. Tidak ada yang bisa menyamai, baik dalam zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Tuhan mestinya ya kayak begini ini. Kan pirang-pirang, ana dewa laut, ana dewa udara, ana dewa nyanyi Roro Kidul kayak ngenang Pai, jenengan Pai hati-hati ada Nyi Roro Lor. Nyi Roro Kidul dan Nyi Roro Lor. Penolakan tandingan, tidak ada pasangan atau tandingan. Kufuan itu setara. Kan kita disuruh kalau cari istri, cari suami, cari menantu yang setara.
Jangan terlalu jomplang. Istrinya lulusan SMP, suaminya profesor, tidak setara. Nanti kehidupannya bukan. Ya walaupun ini tidak mutlak, tapi itu menjadi salah satu kriteria. Suaminya pendeknya nemen kayak ateng, istrinya doblong nemen. Fotonya lucu, tapi alasannya perbaikan keturunan. Bercarinya yang sama, yang kok anaknya pendek maling kok keturunannya tidak berubah. Yo bapak-bapak yang bangun sama nih. Penolakan tandingan, setara saja tidak bisa, apalagi setara itu masih di bawahnya sama. Nah, implikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman mendalam terhadap al-ikhlas harus tercermin dalam praktik hidup kita. Tawakal dan keberanian. Jika Allah Maha Sempurna dan tempat bergantung as-somad, kita tidak perlu takut pada selain Allah dan menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah. Kita sudah belum tuh melakukan itu? Implikasi dari surat Al-Ikhlas, tawakal dan keberanian. Tawakal menyerahkan semua kepada Allah, kemudian berani menyerahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah. Yakin apa yang terjadi pada diri kita itu yang terbaik bagi kita. Walaupun mungkin kita nggak suka awalnya, nanti ketika muncul hikmahnya baru paham, oh ternyata ada kehendak yang kita tidak, ada kebaikan di balik semua ini yang kita semula tidak tahu, sehingga kita merasa terzolimi. Allah ora adil. Orang yang miskin tuh di dunia merasa gimana gitu, nanti di akhirat tersenyum. Ternyata miskin itu enak. Mau dihisap apanya? Mobil orang duwe dihisap apanya? Orang miskin itu masuk duluan ke surga, wong kaya masih antri. Antri opo? Antri hisap. Orang miskin sudah melenggang duluan. Orang kaya itu kayak sapa aguan, kafir. Ngelampir toko, iya ya dong, aku kemudian kayak Pak Edi Bahaya. Pak Edi sugih ora, Bu? Sugih. Berarti tung aku kayak Pak Untung Bahaya, orang sugih ya. Saya sugih enggak? Sugih. Nabi itu doanya, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di surga nanti bersama orang miskin. Jenengan mau pilih miskin apa sugih? Karena yang niru Nabi memang arang-arang. Kebanyakan berbeda dengan Nabi. Maka hadis Nabi lagi, berbahagialah orang yang dianggap aneh, yang arang-arang itu. Bada al-Islamu horiban
wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghurub. Islam itu diawali dengan aneh. Tadi ketika bahkan Allah yang satu, aneh bagi orang kafir Mekah. Nanti di akhir zaman akan dianggap aneh. Orang-orang yang jarang itu aneh. Tuba lil ghurub. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh. Orang-orang yang jarang ini. Tadi sholat duhur bacanya aba karo insyiqaq. Aneh di zaman sekarang. Mbuhlah kita ikhlas dalam ibadah. Kita harus bisa mengimplikasi menerapkan ya. Ikhlas dalam ibadah, menjadikan seluruh ibadah murni untuk Allah Ahad itu. Menjauhkan dari riya dan mencari pujian manusia. Ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, haji. Semua amal soleh itu walaupun sifatnya duniawi, kalau kita nawaitu untuk Allah, maka itu menjadi ibadah. Stabilitas emosi, kesadaran bahwa tidak ada yang setara dengan Allah, kufuwan ahad, memberikan ketenangan batin dari kecemasan. Yang imannya mantap nggak akan cemas dengan apapun yang dia dapati di dunia. Keadaan apapun yang terjadi pada dirinya, semuanya kehendak Allah, dikembalikan kepada Allah. Terserah urusannya Allah. Ayem kalau udah begitu. Orang beragas, orang kecewa, mudah kecewa, orang panjang angan-angan, orang macem-macem. Islam berarti kudu nerima. Boleh jadi kayak wong barat, jadi pemimpin dunia. Ya jadi pemimpin dunia, Islam dulu jadi pemimpin dunia. Justru ketika orang Islam itu imannya mantap, dia akan jadi manusia berkualitas. Berkualitas jadi pemimpin dunia. Sekarang orang Eropa mau jadi orang Islam aja malu, gak mau, walaupun mereka ngakui Islam itu benar. Kenapa? Karena orang Islam oknumnya tidak berkualitas. Kita gak bisa menampik ini. Banyak orang Islam yang tidak berkualitas. Apa sih yang sudah dia peroleh? Apa sih yang sudah dia sumbangkan kepada masyarakat, agama, negara? Apa yang sudah kita dharma baktikan? Banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak berkualitas. Itu hanya ngobrol umbrus, nongkrong, dolanan HP berjam-jam. Kualitasnya opo nggawe HP ora bisa. Bisane tuku, sesugih-sugih orang tuku terus, habis hartanya. Pemaning melarat. Indonesia sugih. Harusnya itu setiap bulan kalau kekayaan kita dikelola dengan benar, kita dapat jatah 20 juta per bulan. Setiap kepala orang Indonesia. Ini yang bisa malah di Abu Dhabi, di UEA, nikah langsung dengan umah, punya anak langsung dijamin sekolahnya, dijamin makannya, enaknya temen. Padahal sugih kita mana-mana. Lah wong APBN konstruknya itu dari
dari pajak semua. Lah, terus kekayaan alamnya pirang-pirang nemen maring endi? Negara paling kaya loh. Joge mana mani wis Bu. Enak nemen ya Bu ya. Kalau terjadi itu terwujud, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tiap bulan oleh 20 juta. Bener, orang Saudi masa pada kerja Bu. Orang Saudi toko punya, tapi dia pemilik bukan pekerjanya. Kalau musim haji, mereka malah keluar dari Saudi, jalan-jalan. Oh, selesai haji balik lagi. Itu anak pirang-pirang. Pemerintahnya sugih orang jaluk pajak. Makanya mau dipajak sebab dipajak ke kabeh. Wis kaya tapi tak terurus. Saya para koruptor. Korupsi sampai ribuan triliun coba Pak. Ratusan triliun. Kayak si Riza Khalid hampir 1000 triliun. Bisa jadi lebih nyatanya apa? Kayak sing juragan minyak itu loh. Masya Allah. Petralit harga asli 4.000 bisa dijual 10.000 sih 6.000 maring di masih disubsidi. BUMN rugi. Nah, Malaysia jual bensin berapa tuh? 7.000 sekian, bati. Indonesia jual petralit 10.000, rugi. Orang melebu akal loh. Pasti karena dikorupsi. Alhamdulillah, kita doakan saja ya Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita keutamaan membaca mengamalkan surat Al-Ikhlas, membangun istana. Bagi yang sering membacanya dijanjikan istana di surga, perlindungan diri, dibaca di saat pagi dan petang sebagai benteng dari segala kejahatan. Membaca 3 kali Al-Ikhlas setara dengan menghatamkan seluruh Al-Quran, berkat kandungannya tentang sifat-sifat Allah. Kesimpulan, surat Al-Ikhlas bukan sekedar surat pendek, melainkan fondasi yang menjaga iman dari segala bentuk penyimpangan. Definisi tauhid mengajarkan kita siapa Allah sebenarnya. Kemurnian hati membersihkan ibadah dari syirik dan riya. Bekal dunia akhirat, sumber ketenangan dan keutamaan pahala yang besar. Surat Al-Ikhlas itu bisa menjadi bekal dunia akhirat. Di dunia sumber ketenangan. Kenapa ketenangan? Karena semua dipasrahkan kepada Allah. Pahala besar di akhirat. Membacanya saja sepertiga. Selesai Bapak dan Ibu jam 11 kurang 10.